الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suatu hari seorang wanita pulang ke rumah dan melihat 3 pria berjanggut duduk di halaman. Ia tidak mengenal mereka, tetapi dengan ramah, ia mengundang mereka masuk untuk makan. Namun salah satu pria bertanya, "Apakah suamimu sudah pulang?" Wanita itu menjawab, "Belum, dia masih di luar." Mereka pun berkata, "Kalau begitu kami akan menunggu sampai suamimu kembali." Saat senja suaminya pulang, dan sang istri menceritakan kejadian itu. Sang suami lalu berkata, "Ajak mereka masuk untuk makan malam bersama." Wanita itu kembali keluar dan mengundang mereka masuk. Namun, salah satu pria berkata, "Kami tidak bisa masuk bersama." Ia kemudian memperkenalkan diri mereka, "Dia kekayaan, yang ini kesuksesan, dan aku sendiri kasih sayang. Silakan pilih siapa yang boleh masuk ke rumahmu." Sang suami berpikir sejenak lalu berkata, "Mari kita undang kekayaan agar rumah kita penuh kemakmuran." Namun istrinya tidak setuju. "Mengapa tidak kesuksesan? Kita butuh keberhasilan dalam berusaha." Anak mereka yang mendengar percakapan itu menyelah, "Bukankah lebih baik kita mengundang kasih sayang? Rumah kita akan penuh kehangatan dan kebahagiaan." Suami istri itu saling berpandangan dan akhirnya setuju dengan saran anak mereka. "Baiklah, ajak masuk kasih sayang," kata sang suami. Wanita itu kembali keluar dan berkata, "Siapa di antara kalian yang bernama kasih sayang? Silakan masuk." Kasih sayang berdiri dan berjalan ke arah rumah. Namun, kekayaan dan kesuksesan juga ikut masuk. Wanita itu terkejut dan bertanya, "Aku hanya mengundang kasih sayang. Mengapa kalian ikut?" Kekayaan dan kesuksesan tersenyum dan berkata, "Jika kamu memilih kekayaan atau kesuksesan, yang lainnya akan tetap di luar. Namun karena kamu memilih kasih sayang, kami ikut serta, sebab kami buta, dan hanya kasih sayang yang dapat melihat. Dialah yang menuntun kami ke jalan yang benar." Cerita ini mengajarkan bahwa kasih sayang adalah kunci kehidupan. Ketika kasih hadir dalam keluarga, kekayaan dan kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Hai anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam nggak bisa tidur. Hai anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore. Oh, larinya yang kenceng. Masa gitu doang larinya yang tambah kenceng? Marahin aja anaknya tanpa ngasih solusi kalau mau ngancurin mental anak. Si Tono lebih kenceng, kamu harus lebih kenceng lagi dong. Banding-bandingin aja terus sama orang lain, biar anak percaya diri lagi. Dasar kamu nggak bisa dilatih, nggak bisa diatur. Labelin aja terus anaknya, biar anak percaya label itu. Wah ini tapi terlalu pendek. Ah, tahu apa kamu anak kecil, ikutin aja. Gak usah didengar aja pendapatnya anak, biar gak percaya diri.
Belajarlah dari tanah, tetap diam walaupun diinjak-injak. Tapi, jika waktunya telah tiba, tanah mampu mengubur orang-orang yang dulu pernah menginjaknya. Hidup tak perlu terlalu serius. Sesuatu itu tak perlu dipaksa. Jalani seperti air yang mengalir. Saat gembira kita tertawa, saat senang kita tersenyum, saat sedih kita renungkan, saat salah kita perbaiki, saat dimarahi kita dengarkan, saat diuji kita bersyukur, dan saat dihina kita abaikan. Pagi musik koplo everybody, oh yeah. Style kendo, style kenceng, urip rasa sepandang. Yo ayo seneng-seneng hati bunga dadi ayo. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Waktu hidup itu singkat, tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar, baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu, dan tahu-tahu. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Waktu hidup Can bisa nyenangkeun kolot, ieun urang mah teu kalaksana lantaran kapegat ku umur. Nyadar hirup sakieu dina teu bisa kukumaha. Ngosok pondok ka depan, hirup benerna oge, kolot mah geus atoh. Jadikeun diri urang dan celengan keur kolot urang di akhirat. Nyatana da ngantilu perkara amal anu bakal terus ditarima nalika alanjeungna tinggal dunia. Nyaeta ilmu anu mangpaat, harta sedekah, jeung doa anak anu soleh. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hati.
sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu. Allah Bismillah, kita sering mendengar kalimat La ilaha illallah. Tapi, apa arti yang benar dari kalimat ini? Yuk kita bedah jawabannya di sini. 1. Makna kalimat tauhid. Arti yang benar dari kalimat La ilaha illallah adalah La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. 2. Rukun kalimat tauhid. Kalimat ini memiliki 2 rukun utama. 1. La ilaha, yaitu an-nafyu atau peniadaan. Artinya, kita meniadakan segala sesuatu yang disembah atau diibadahi selain Allah. 2. Illallah, yaitu al-itsbat atau penetapan. Artinya, kita menetapkan bahwa segala bentuk ibadah ditujukan kepada Allah semata tanpa sekutu baginya sama sekali. 3. Tauhid yang benar memiliki konsekuensi. Tauhid bukan sekedar ucapan, ia harus diiringi dengan mengerjakan konsekuensinya. 1. Keyakinan, yaitu kita memahami dan meyakini kalimat tauhid ini dengan benar. 2. Amal, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Orang yang meyakini dan beramal dengan benar, dia adalah mukmin sejati.
Orang yang hanya beramal tanpa keyakinan disebut munafik. Sedangkan orang yang hanya mengucap tapi tetap menyekutukan Allah, maka dia disebut musyrik. Kesimpulan, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci utama menuju surga. Namun, kunci ini tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus dipahami, diyakini, dan diamalkan. Tanpa itu, ucapan saja belum mampu menyelamatkan kita di akhirat. Yuk, kita jaga tauhid ini, pelajari maknanya, amalkan konsekuensinya, dan jauhi segala bentuk kesyirikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit. Amin. Wa inni bulan azaib. Amin. Kasana kasini cari-cari duit. Amin. Mau pinjam duit wah amat sulit. Amin. Kawan-kawan pada pelit. Amin. Kepala sakit pusing melilit. Amin. Tidur pun sulit. Amin. Pemasukan sedikit. Amin. Au kepala ini rasanya atit. Amin. Kali aza ada rizki dikit. Amin. Kirimin amin. Amin. Jin yang mendampingi manusia sejak lahir hingga wafat disebut jin korim. Betul. Jin pembantu, pelayan atau penjaga manusia disebut jin khodam. Betul. Jin yang bertugas menggoda para penguasa dan pemimpin disebut jin awan. Betul. Jin yang membuat manusia menunda-nunda ibadah dan membuat ibadah jadi tidak khusyuk disebut jin khanzab. Betul. Jin yang menggoda orang di pasar untuk berbuat curang disebut jin zalitun. Betul. Jin yang bertugas mengganggu keharmonisan rumah tangga disebut jin dasim. Betul. Jin yang membuat was-was saat berwudu disebut
Jin Walhan. Betul. Jin yang bertugas menggoda manusia untuk minum minuman keras disebut Jin Hafaf. betul. Jin yang bertugas menyebarkan berita palsu dan gosip disebut Jin Masud. betul. Dan terakhir, pemimpin para jin kafir disebut Iblis. betul. Selesai. Saat tiba berbuka, kau duluan tapi tidak puasa. Kau besti syaitan kalau diajak bukber, selalu di depan. Kau pasang muka lapar, berkelemasan. Jus kurma, jus mangga, ayo cari es kelapa. Isap rokok, minum kopi, gorengannya di mana? Gimana, gimana kawanku, kayak gila puasa kau memang hobi. Sholat kau tak pernah ada. Mereka suka menyia-nyiakan sholat, mereka suka meninggalkan sholat, mereka tidak mau memperhatikan sholat, mereka anggap sholat ini hanyalah main-main, mereka anggap sholat itu tidak lebih penting daripada gaji dan penghasilannya. Wattaba'us syahawat, dan mereka lebih mementingkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasaufa yalqauna ghayya", maka mereka kelak akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya. Dan siapa yang sesat, maka janjinya adalah neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan mendapatkan kesesatan, tidak tahu arah. Mereka akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya, meskipun mungkin gajinya berlimpah, penghasilannya berlimpah, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Mereka tidak akan rasakan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Salat mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mau mengikuti petunjuk hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menderita, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasakan penurunan dalam ibadah, seakan imannya sedang menurun, maka problem pertama mesti dia tanyakan pada dirinya, perbuatan maksiat apa yang pernah dikerjakan oleh bagian tubuhnya. Kalau mata tak sanggup melihat kebaikan, berarti mata ini pernah melihat yang salah. Kalau telinga tak cepat mendengar respon kebaikan, adzan, tausiah, panggilan kemuliaan, berarti telinga ini sering mendengar sesuatu yang tidak bagus. Ya, kalau lisan sering berkata yang tidak baik, berarti pulsa kebaikannya berkurang di lisan. Maka cari lawannya. Mulai biasakan melihat yang baik, mulai mendengar yang saleh, mulai bertutur yang mulia. Maka ini akan mengembalikan kembali hal-hal yang ingin kita tingkatkan dari nilai keimanan itu. Boleh jadi kadang-kadang bentuknya bukan maksiat, ya, bentuknya terlalu fokus pada urusan dunia, terlalu mengejar materi sehingga lupa dengan akhirat. Kan pasangan akhirat itu dunia, ya kan? Ini ula pertama, akhirat nanti yang kita raih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau terlalu fokus pada dunianya, maka secara bersamaan, ya persamaan terbaliknya, bahkan ya akhiratnya pasti menurun. Jadi kalau kanannya itu kita naik, akhiratnya, dunia pasti porsinya akan mengecil, ya. Karena porsi mengecil itu maksudnya dunia dikerjakan tapi tetap terbawa ke akhirat. Tapi kalau dunianya yang dikejar, maka ini pasti menurun dan gak akan ikut ke dunia. Karena skemanya berbeda. Seperti bayangan, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, seperti bayangan. Di bayangan itu kalau dikejar selalu nggak akan pernah didapati, ditangkap nggak akan dapat, ya, itulah dunia. Jadi selalu nggak akan puas, kejar lagi, walaupun harta sudah banyak pengen kejar lagi. Terkadang godaannya menempuh dengan cara yang salah, maka caranya berbalik, kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Kadang nggak pernah sholat, tapi rezekinya kok banyak. Itu namanya istidraj. Apa sih istidraj? Diulur, ditangguhkan. Dikasih ini nikmatnya, dia semakin lalai, makin lalai. Nanti seketika diazab sama Allah, azab yang pedih. Dan hati-hati ya, kalau ada di antara kita ngerasa kok jor-joran ini rezekinya, tapi kita malah maksiat sama Allah, hati-hati, itu istidraj.
Terus gimana kita tahu rezeki yang berkah atau nggak berkah? Ketahuilah. Cara kita tahu rezeki berkah atau nggak berkah, lihat bagaimana setelah kita punya rezeki itu. Apakah kita makin dekat sama Allah ataukah kita makin jauh sama Allah? Kalau uang yang kita punya membuat kita makin dekat sama Allah, itu uang yang kita punya barokah. Tapi kalau dengan hadirnya uang itu di rumah tangga kita membuat kita makin jauh dari Allah, nggak berkah. Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat? Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Silakan bagi yang tidak percaya bahwa mati itu menyakitkan. Kau berkata bahwa mati itu hanya seperti tidur panjang. Kau yang berkata bahwa neraka itu hanya ilusi. Kau yang berkata bahwa agama itu hanya fiktif dan fata morgana. Silakan. Nanti setelah mati barulah kau sadar. Sebelah kananmu Fir'aun, sebelah kananmu Namrus, sebelah kirimu neraka Jahannam. Barulah kau sadar, Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan kami lagi ke dunia ya Allah. Inna muqinun, kami seyakin-yakinnya, balikkan kami lagi ke dunia ya Allah. Kami ingin tarawih, kami ingin hatam Quran, kami ingin bersedekah. Hari itu tak ada gunanya penyesalan. Yang percaya silakan, yang tak percaya silakan. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kalau Anda punya permohonan yang rumit, yang kata orang mustahil untuk dilakukan, maka cari amalan-amalan yang tidak biasa, yang tidak mudah untuk dikerjakan. Dan itu jawabannya besar di hadapan Allah. Kalau permintaannya berat, maka cari amalan yang tidak mudah orang mengerjakan, itu tidak biasa. Bangun malam tahajud yang orang tidak bangun. Puasa saat orang makan, puasa sunnah. Saat orang baca Quran, antum baca Al-Quran. Jadikan itu wasilah untuk mengabulkan doa. Itu rumus yang ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapanmu. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ba itu seperti cangkir kosong, titiknya masih di luar.
Tapi kalau kita selesai baca Al-Fatihah, waladdallin, puncaknya Al-Fatihah adalah nun. Sama seperti mangkuk yang terbuka, tapi titiknya sudah pindah ke dalam. Lihat, asalnya titiknya di luar, di huruf ba, menjadi nun titiknya di dalam. Seharusnya saat kita melewati fase Al-Fatihah, kesadaran luar kita naik kepada kesadaran yang terdalam pada diri kita. Kesadaran terdalam pada diri setiap manusia. Diceritakan di Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujajah, ajujajatu ka'annaha kaukabun, duriyu qadu min sajarati mubarakah, zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau tamsasun nar, nurun ala nur, yahdillahu li nuri. Allah menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Makanya dalam tradisi semua pencari kebenaran, pasti yang dicari adalah nur ala nur. Saya ingin berikan pesan penting, ajarkan anak-anak kita dua hal dari sejak dini. Pertama, sholat untuk membangun kedekatan dengan Allah. Yang kedua, minta dia menghafal Quran untuk membuka pintu kecerdasan dalam otaknya. Ya, penghafal Quran itu sudahlah. Kalau menghafalnya benar, meningkat minimal 3 kali lipat kecerdasan pada jiwanya. Cepat itu, cepat. Ya, itu sudah di riset dari luar sudah ada. Riset terakhir menunjukkan bahwa kenapa penghafal Quran yang benar banyak yang pintar, karena Quran sendiri setidaknya punya 52.000 kosakata. Orang yang terlatih menghafal kosakata, maka semakin ringan dan encer otaknya untuk mendapatkan informasi yang lain. Sejak dulu, para ateis atau pengingkar keberadaan Tuhan selalu berusaha membuat ragu akan keberadaan Tuhan. Mereka meminta bukti keberadaan Tuhan, meminta untuk memperlihatkan wujud Tuhan, dan aneka pertanyaan agar kesulitan menjawabnya, agar ragu. Namun sebenarnya pertanyaan mereka mudah dijawab. Bukti adanya Tuhan dapat dilihat dalam keberadaan alam semesta yang begitu luar biasa, dan dalam sebuah sistem yang rumit. Tak mungkin hal seperti itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang merancang. Demikian juga ketidakmampuan manusia melihat Tuhan, bukan berarti dapat disimpulkan bahwa Tuhan itu tak ada, sebab banyak hal yang secara pasti dapat disebut ada, meskipun kita tak bisa melihatnya. 3 pertanyaan itu adalah: 1. Apakah Tuhan mau, tapi tidak mampu melenyapkan kejahatan evil? Kalau ya, berarti dia tidak maha kuasa. 2. Apakah Tuhan mampu, tapi tidak mau melenyapkan kejahatan? Kalau ya, berarti dia tidak maha pengasih. 3. Jika Tuhan mampu dan mau melenyapkan kejahatan, mengapa masih ada kejahatan sampai sekarang? Jika Tuhan tidak mampu dan tidak mau melenyapkan kejahatan, kenapa masih disebut Tuhan? So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you.
that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah?" Sahabat bertanya seperti itu. Maka Rasulullah katakan, "Akbiru min qauli la ilaha illallah." Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin
mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Waktu hidup itu singkat. Tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu, tahu-tahu, dan tahu-tahu. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Ketika apapun yang kita kerjakan tidak dihargai, maka lo sedang belajar arti ketulusan. Ketika setiap upaya lo nggak dihargai, maka lo sedang belajar arti keikhlasan. Dan saat hati lo kecewa dan terluka amat dalam, di situ lo sedang belajar arti memaafkan. Juki lelah dengan ini semua, Bang. Ketika lo merasa lelah dan kecewa, di situ lo sedang belajar arti kesungguhan. Dan ketika lo merasa sendiri dan sepi, sesungguhnya lo sedang belajar arti ketangguhan. Harus ngerasain susah hidup. Besi tidak akan pernah jadi pisau kalau tidak ditempa dan dibakar. Nggak akan jadi rel kereta api yang panjang kalau tidak ditempa dan dibakar. Nggak bisa ujuk-ujuk besi bisa jadi ini itu. Harus ditempa, harus dibakar. Ujian itu adalah tempaan dan bakaran. Ibu kepengen rumah tangga sakinah, mohon maaf lahir batin. Sebuah perahu tidak akan sampai ke pulau impian tanpa ada badai, ombak, dan angin. Nggak akan mungkin bisa menuju rumah tangga sakinah kalau nggak pernah ada keributan dalam rumah tangga. Justru keributan dalam rumah tangga itu adalah potensi untuk lebih baik. Kita nanam pohon, disiram sama air aqua, nggak akan tumbuh buah yang bagus. Tapi begitu dikasih dengan kotoran, Masya Allah. Jadi bagaimana setiap kesalahan jadi sebuah potensi untuk lebih baik. Hidup nilainya adalah ibadah. Bukan makan, bukan tidur. Kalaupun kita makan hanya sebuah sarana untuk tidak lapar, bukan tujuan hidup. Kalaupun kita tidur hanya sebuah sarana untuk tidak ngantuk, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Artinya adalah apa? Ketika tidak bisa makan, tidak bisa tidur, jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup hanya sesimpel itu. Silahkan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati.
kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatan. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai. Kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan. Bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik, seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah, jangan sampai anakku berbuat yang salah, jangan sampai terjebak narkoba, jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu rida, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala faqar. Maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi bukan hanya materi, bagi ilmunya, ya, bagi kebahagiaannya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya, Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Emas dan tanah. Ketika sebongkah emas bertemu dengan sebongkah tanah, emas berkata kepada tanah, coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku? Tanah menggelengkan kepala dan menjawab, aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa? Emas pun terdiam 1000 bahasa. Saudaraku, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar untuk membantu, apalagi peduli kepada sesama. Tapi ada juga yang seperti tanah, posisinya biasa saja. Namun bersahaja dan ringan tangan, siap membantu kapanpun.
Makna dari kehidupan bukan terletak kepada seberapa karunia diri kita, tetapi seberapa besarnya manfaat kita bagi orang lain. Ada tukang cukur, nyukur orang bijak. Tukang cukurnya bilang, Allah itu nggak ada. Yang dicukur karena orang bijak, ada. Allah itu nggak ada, ada. Kalau Allah ada, kenapa hidup saya menderita dibiarkan? Akhirnya mereka berdebat, nggak ketemu-ketemu. Pas selesai dicukur, yang dicukur bilang, Allah itu ada. Tukang cukurnya jawab apa? Allah itu nggak ada. Ya sudah, orang bijak ini pulang. Dan di tengah jalan tiba-tiba ada orang gila rambutnya gondrong, bawa ke depan tukang cukur. Orang bijak itu bilang, tukang cukur nggak ada. Dari dalam dijawab apa? Ada. Tukang cukur nggak ada. Ada. Saya kan yang nyukur bapak tadi, masa lupa? Kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dibiarkan? Ya dia tidak datang kepada saya, bagaimana saya mau mencukur? Begitu juga kalau kamu tidak pernah datang kepada Allah, bagaimana Allah akan menolong kamu? Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang ketua. Kadang kau beramal, kadang kau memfitnah, padahal Tuhan selalu melihat. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Mamung, Asmat, Udin mana nggak masuk sekolah? Tahu kena penyakit gitu apa? Cacar. Lu ngapain itu? Diam-diam, Bu. Saya lagi ngerjain tugas nih. Ngerjain tugas matematika, ngitungnya pakai batu. Aduh. Asmat, tadi Q tambah Q jumlahnya jadi berapa ya? Tahu gak lo? Q tambah Q, aduh lupa gua. Aduh, gua capek-capek ngitung, bego. Lu sih ngasih PR susah banget, guru. Tahu nih guru rege. Kok gue yang disalahin? Emang iya. Tau gini mah gua ngerokok di kantin. Jadi males belajar gua. Makanya sekali-sekali ngasih pelajaran. Ilmu filsafat dong. Ngerokok beda ah. Ngerokok yuk, Mung. Kantin yuk. Kretek gua tinggal sebatang nih. Anak ibu kebanyakan ngerokok ilegal.
Lihat mukanya kayak cerutu. Kayak cerutu, lu sampul buku. Oncom. Diem Mbak Wan Adem. Kita sebagai murid nggak terima kalau guru galak terus sama murid. Buset bocah kita ongkol. Kita juga ngerokok di sekolahan, Bu, buat tenangin pikiran. Karena pelajaran begitu susah, makanya kita ngerokok, saring sebatang. Ya Bu, patungan saring goceng. Murid kayak gini harusnya diberi hukuman, Pak. Jangan dipertahankan. Saya izin ke kamar. Silakan Bu. Ibu kalau mau lapor, polisi lapor dah, Bu. Gimana nih Bu, anak ibu udah melanggar aturan? Laporin aja gurunya, Mak, ke polisi, Mak. Iya Mak, laporin aja gurunya Mak. Laporin ke polisi, lu yang gue kerangkeng. Malu-maluin orang tua, lu pulang lu. Hari Minggu sore akan segera terbenam. Ayo lo besok kerja. Lagi bad mood ya gara-gara Indonesia gagal ke Piala Pildun. Aduh. Yang penting lo nggak gagal pura-pura semangat di depan bos. Nggak gagal dapat bonus. Karena perjuangan bukan 90 menit. 30 hari tanpa cuti. Nggak gagal jadi waras. Ibarat timnas yang butuh waktu berkembang, lu juga butuh waktu buat napas kan ya. Turunin ekspektasi, kadang nggak imbang antara harapan dan kenyataan. Masa kerja baru sebulan, hasil kerja dituntut kayak direktur. Ekspektasinya ketinggian bos. Pengennya karyawan harus selalu produktif, kerja cepet, hasil maksimal. Padahal mah gaji, aduh kasihan. Meskipun Indonesia gagal ke Piala Dunia, di kerjaan mah lu juara nahan tekanan, juara nahan emosi karena gaji nggak naik-naik. Yuk terus berjuang menghadapi deadline dan notif meeting bentar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Satu akses jalan menuju sebuah masjid. Mengapa harus bertemu seseorang yang sifatnya sangat amit-amit? Kita ini hidup hanyalah seperti seorang murid untuk bisa mendapatkan berkah dari sang penguasa langit. Bapaknya mungkin salah melaju di jalur tersebut menggunakan sepeda motor, tapi bukan berarti dengan seenaknya kepala orang yang lebih tua itu boleh kamu toyor. Mungkin bapaknya naik sepeda motor karena jaraknya sangatlah jauh, tapi yang harus kita lihat adalah semangatnya yang tidak pernah kendor. Bapaknya lewat di acaramu bukan ingin menghancurkan yang layaknya sebuah meteor. Bapaknya lewat di acaramu bukan ingin mengganggunya layaknya seseorang yang sedang ingin meneror. Sewaktu kecil, sudah pasti telinga yang ada di kepalamu itu dibisiki dengan azan. Seharusnya bisa tertanam di kamu punya pikiran dan baik kamu punya kelakuan. Jangan cuma masuk kuping kiri lalu keluar di kuping kanan. Jika versi ibu berkata tidak ada perjalanan tanpa debu dan tidak ada kesuksesan tanpa doa ibu, maka versi bapak pun akan berkata, tidak ada kekuatan jika seorang bapak dilupakan dan tidak ada kata mapan jika kamu tidak mengenal arti dari kata sopan. Ini Billioner Bang Bio, dua nama itu bakalan nyaut kalau kamu sebut. Ciao.
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Ulah murahkeun harga diri lantaran sing leungit harita jeung tahta jalan ngaguburakeun batur sanajan pahit dibenereun mah haripan wae. Awak ang saukur titipan di mana orang geus nepi kana wanci minggang kana mangsa bakal dicokot deui nu bogana. Ulah jadi kamudorotan pikeun anu lian pandauhan Kanjeng Nabi oge khairun nas anfa'uhum linnas. Saestuna jelema anu alus teh anu ngabogaan manfaat diri pikeun anu lainna. Perih rasana. Tanda hidup kita bahagia itu ada dua. Saat kamu mulai ridho atas semua takdir Allah, dan saat kamu tetap berbaik sangka meski keadaan terasa sempit. Disitulah Allah letakkan kebahagiaan, bukan di luar, tapi dalam jiwa yang yakin padanya. You smell like strawberries. It's my lip gloss. Cool. Does it taste like it smells? You want to find out? Sure. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget mine, the feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget mine, the feelings of love. Feeling, mengapa hatiku feeling tiada tertahan. Loh, kok jadi dangdut? Aku nyanyi lagu Kristi aja. Enakan lagu Kristi. Apapun hasilnya nanti, biar Allah yang atur. Tugas kita ikhtiar dan bersyukur. Kebahagiaan letaknya di hati, dan syukur membuka pintu karunia yang lebih besar. Semoga Allah bahagiakan kita dunia akhirat, dan selalu beri kekuatan untuk terus berikhtiar. Ini parahnya. Orang yang ngomong apa adanya jarang jadi tokoh favorit dalam cerita kehidupan. Terlalu jujur buat dunia yang doyan basa-basi. Terlalu terang buat mereka yang nyaman hidup dalam gelap. Makanya dia sering dibilang keras kepala, nggak sopan, nyebelin, atau sok paling bener. Padahal dia cuma nggak bisa pura-pura. Karena di zaman sekarang, kebohongan yang dibungkus rapi lebih disukai daripada kebenaran yang nusuk. Mereka nggak cari kenyataan. Mereka cuma butuh pelarian, tempat aman buat pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi lo yang masih berani jujur, yang tetap berdiri meski dijauhin, yang lebih milih lantang dengan kebenaran meski pahit daripada disukai karena kepalsuan, jangan pernah berhenti. Karena dunia ini gak kekurangan orang yang pandai menyenangkan, tapi kekurangan orang yang berani jadi cermin meski gak semua suka dengan apa yang mereka lihat. Lu duduk dulu Cing, ntar gue ceritain. Nah gitu. Jadi gini Cing, masalahnya Cing. Mana ya? Ngap sih.
Betul. Lu ngapa? Lu ngapa? Pikiran pinjol lu ya? Pikiran Magicom, kenapa itu bisa masak, bisa kagak gitu. Bingung lah. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Satu persatu orang di sekeliling kita berpamitan pulang. Ternyata hidup ini hanyalah sebentar saja. Sehebat-hebatnya manusia pasti akan dikalahkan oleh waktu. Menua, lemah, sakit-sakitan, dan pada akhirnya menyerah pada panggilan ajal. Oleh karena itu, janganlah terlalu sombong dengan apa yang sedang engkau miliki saat ini. Karena semua itu hanyalah sekedar titipan, dan setiap titipan pasti akan diambil oleh pemiliknya.